Pendengar program Suara Gembala Gemibem di mana saja berada. Salam dalam kasih Tuhan. Tema edisi Suara Gembala hari ini adalah Dunia yang haus akan kasih Kristus. Dengan bacaan Alkitab Amsal 14 ayat 21. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kasih dalam kekristenan bukanlah sebuah konsep bersifat teoritis, tetapi justru sangat praktis. Kasih bukanlah soal bagaimana seseorang menghafal tentang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi bagaimana orang melakukan kasih? Bagaimana seseorang menerjemahkan dalam praktek hidup sehari-hari kasihnya kepada Allah dan sesama? Berbicara kasih tidaklah sekedar orang tahu bahwa ia diajar untuk tidak menghina orang lain. Tetapi secara praktis bagaimana ia sanggup menahan lidahnya untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menghina seseorang. Atau di zaman sekarang, sanggup menahan jarinya untuk tidak menulis dalam unggahan atau postingan media sosial kalimat-kalimat yang menghina seseorang hanya karena hidupnya sederhana atau miskin, karena pendidikannya lebih rendah, atau karena status sosialnya yang bukan dari kalangan orang terpandang dan lain sebagainya. Kasih tidaklah sekadar orang tahu bahwa ia diajar untuk mengasihi orang yang menderita karena berbagai sebab. Tetapi bagaimana ia juga dapat membantu orang lain dalam penderitaan mereka. Seperti saat mengalami bencana alam, sakit, dan lain sebagainya. Oleh karenanya pengamsal menulis nasihat-nasihat berkaitan erat dengan kehidupan praktis setiap hari, dengan pemahaman bahwa rasa takut akan Tuhan itu akan mewujud dalam praktek hidup sehari-hari manusia. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita memang berhadapan dengan tantangan zaman. Sekarang ini orang semakin menjadi individualistis, kecenderungan memusatkan perhatian pada diri sendiri. Seseorang bisa tidak tahu ada tetangganya yang sakit, atau kalaupun ia tahu, ia tidak peduli karena merasa bukan urusannya. Atau sekarang ini banyak orang tergoda untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk mengungkapkan rasa kebencian dan hal-hal tidak baik lainnya terhadap tetangga, teman kerja, saudara sendiri, atau komunitas tertentu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dunia kita membutuhkan kasih. Dunia ini haus akan kasih. Dan sekali lagi, patut diingat, kasih yang dimaksud bukan kasih yang bersifat teoritis, tapi kasih yang nyata dalam tindakan praktis. Sebab itulah yang Tuhan ajarkan dan perlihatkan. Itulah yang Yesus lakukan dalam seluruh kehidupannya. Bahwa kasih itu terwujud dalam seluruh tindakannya, yang mencapai puncak pada peristiwa kematian dan kebangkitannya. Saat dunia ini haus akan kasih, maka marilah kita sebagai orang percaya memenuhi kebutuhan akan kasih bagi sesama di sekitar kita. Hendaklah kita mengasihi bukan membenci. Hendaklah kita menghargai bukan menghina. Hendaklah kita penuh perhatian dan belas kasih bukan mengabaikan atau membiarkan. Hendaklah kita mendamaikan bukan menciptakan permusuhan. Hendaklah kita menyatukan dan bukan mencerai-beraikan. Hendaklah kita membangun dan bukan meruntuhkan. Kondisi pandemi COVID-19 ini menjadi situasi yang tepat untuk menyatakan kasih dalam kepedulian membantu sesama. Tetapi bahaya lain, orang bisa saja kehilangan kepekaan terhadap kondisi real di sekitarnya. Saat dunia ini haus akan kasih, biarlah kita menjadi orang-orang yang menyampaikan kasih Kristus itu. Tuhan memberkati kita.